Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya juga pada hari yang ke-24 ini, 24 Ramadan. Ada yang 25. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk dapat tetap bersama-sama melaksanakan ibadah wajib sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan dilanjutkan dengan pengajian subuh Ramadan yang menjelang akhir Ramadan ini akan kita laksanakan, kita ikuti hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga para sahabatnya. Insya Allah kita yang sedang melaksanakan ibadah ini akan senantiasa tetap istiqomah melaksanakan ajaran beliau, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam setiap pengajian akan semakin memperkaya wawasan kita yang sudah hampir puluhan tahun ini kita melaksanakan kajian-kajian ini. Mudah-mudahan kita semakin kaya pengetahuan, terutama untuk dengan kaya pengetahuan itu ibadah kita akan semakin meningkat dan tentunya semakin tertib. Penyakit-penyakit hati kita semakin dihilangkan dan ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama kita akan semakin banyak kita raih. Pagi hari ini Ustadz Abidin yang akan menyampaikan kajian subuh kita, dan untuk itu kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal amal adwamuhu wa in falah. Wa qala aidan balighu ani walau aya au kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Qahar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan ataupun menjalankan ritual ibadah puasa sampai pada saat hari ini. Nah, kata wak tadi ada yang 24, ada yang 25. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqomahkan kita ini untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita sehingga kita bisa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Qahar yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa Pak Bu, kalau aku yang lah ngisi pengajian berarti itu guru kita
Al-Mukarram Ustadz Saiful Asrori LC, beliau ini ada halangan. Nah, jadi disuruh kita untuk ngisi. Nah, baiklah, di sini sebenarnya aku nih Bapak Ibu ngajinya nih nak membahas tentang masalah zakat. Nah, masalah zakat ini nak dibahas panjang lebar sebenarnya. Nah, tapi kemarin kami pernah dengar pengajian, ada pengajian Ustadz, jadi agak ada perselisihan sedikit dia. Nah, jadi pendapat kami sama pendapat Ustadz tersebut itu ada yang agak kurang pas. Nah, kalau menurut kami kurang pas, tapi mungkin di situ karena memang kekurangan kami seperti itu. Mungkin kami belum tahu seperti itu atau sebagaimana. Nah, jadi agak bertentangan. Nah, jadi di sini yang tentang masalah zakatnya nih cuman kami sentil sedikit saja yang fardu-fardunya ataupun yang wajib-wajibnya saja. Nah, selebihnya kita ikut pemerintah. Nah, ataupun Bapak Ibu bisa mengikuti kalaulah pernah ikut pengajian Ustadz yang lain. Dan seterusnya kita akan membahas tentang masalah salat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zakatil fitri. Bab ataupun penjelasan tentang masalah zakat fitri ataupun zakat fitrah yang biasa kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ail khalqati wa zakatus saumi wa zakatul badani wa sadaqul fitri bi salasati asya'ah. Jadi zakat fitri ada namanya zakat fitri. Biasa kita sebut zakat fitri ataupun zakat fitrah. Ada juga yang menyebut zakat fitrati, fitrah. Ada pula yang menyebut zakat khalqati ataupun penciptaan. Ada pula yang menyebut zakatus saumi, zakat puasa. Adapun yang menyebut zakatul badani, yakni zakat badan. Adapun juga yang menyebut shadaqatul fitri, sedekah fitri. Nah, ada yang menyebut seperti itu. Jadi kita nak ikut yang mana boleh. Nah, seperti yang penting kita ini wajib untuk membayar yang namanya zakat fitrah ataupun istilah kita ini zakat badan. Nah, zakat badan. Kapan wajibnya? Wajibnya itu bisalasati asya'ah, dengan 3 perkara. Nah, ada 3 perkara yang mewajibkan kita ini untuk melakukan ataupun membayar daripada zakat fitri. Yang pertama apa? Al-islamu fala fitrata ala kafirin asliyin. Yang pertama apa? Yang pertama harus Islam. Orangnya tersebut harus Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin. Maka tidak wajib zakat fitrah tersebut terhadap ataupun ke atas orang kafir yang asli. Orang kafir, memang dia orang kafir. Illa fi raqiqihi wa qaribihil muslimaini, kecuali dia ini mempunyai budak yang muslim ataupun dia ini mempunyai keluarga yang muslim. Nah, maka yang muslim ini wajib untuk membayar zakat. Nah, itu yang pertama, wajib daripada zakat fitri. Kemudian yang kedua, wabi gurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Wahina izin fatukhruju zakatul fitri amman mata ba'dal gurubi duna man wulida ba'dahu. Yang kedua yaitu dengan terbenamnya matahari daripada akhir hari daripada bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, zakat fitri ini dia bisa 2 daripada hukum.
Ada waktunya waktu yang wajib, ada juga waktu yang mubah. Kapan itu terjadi waktu mubah? Waktu mubah itu terjadinya tak kalah lah masuk bulan Ramadan, maka kita lah boleh untuk membayar yang namanya zakat fitrah. Kita lah boleh untuk membayar. Sampai kapan? Nah, sampai min akhiri yaumin min syahri Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan nak menjelang maghrib, maka di situ kita diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah ini. Nah, itu hukumnya masih mubah. Nah, biasanya kita seperti itu. Nah, bayarnya kapan? Biasanya kalau di Batu Raja ini seminggu lagi nak Lebaran, biasanya dibuka yang nak bayar zakat, boleh panitia ataupun amil sudah membuka daripada tempat zakat tersebut di masjid ataupun di mushola. Di sinilah buka belum? Nah, lah mulai Senin besok ya. Nah, Senin besok buka. Nah, itu waktu yang mubah, belum wajib dia. Nah, kapan wajibnya? Tak kalah lah terbenam daripada matahari daripada akhir Ramadan. Sampai kapan? Sampai khatib naik ke atas mimbar. Nah, itu waktu yang wajib membayar zakat fitrah. Nah, wahina izin fatohroju zakatul fitri aman mata ba'dal gurubi dunaman wulida ba'dahu. Nah, maka zakat itu wajib. Ada orang dia mendapatkan bulan Ramadan, belum sempat membayar zakat di hari-hari bulan Ramadan tersebut. Kemudian orang tersebut meninggal habis maghrib, dia belum bayar zakat tadi. Nah, maka yang ahli waris yang wajib menafkahi dia tersebut wajib untuk membayarkan zakat kepada orang yang telah meninggal tersebut. Nah, dunaman wulida ba'dahu, bukan orang yang melahirkan ataupun yang terlahir setelah matahari terbenam tersebut. Nah, habis maghrib lahir anak tersebut. Nah, kapan lahirnya? Malam lebaran katanya. Nah, dinamakan apa namanya? Ramadan namanya. Lahirnya kapan? Malam lebaran. Nah, ketika dia lahirnya malam lebaran, maka orang tersebut juga tidak wajib membayar zakat. Karena apa? Dia tidak mendapatkan daripada bulan Ramadan tersebut. Dia lahirnya lah bulan Syawal. Makanya kalau ada orang lahir, kira-kira nak dizakati apa dia anak ini? Nah, belum katanya. Sudahlah, belum nak zakati, tahun depan baik. Tunggu dulu. Kalau ada anak nak lahir, jangan lahir dulu kamu sebelum maghrib. Kalau nak lahir lah malam. Nah, ajak kompromi dulu. Belum kamu nak lahir, tunggu habis maghrib kapo. Ternyata pas nak azan maghrib lahir dia. Tak kala dia lahir langsung azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dinamai juga nama anaknya. Siapa nama anaknya? Akbar. Karena apa? Pas azan, dia nak azan, anak tersebutlah lahir, maka wajib dizakati. Maka dia wajib untuk dizakati. Itu waktu yang wajib. Yang kedua, wa wujudul qatli wa huwa yasarus saksi bima yaqdulu an qutihi wa quti iyalihi fi zalikal yaum ay yaumil idul fitri wa kaza lailatuhu aidan. Nah, kemudian orang yang wajib untuk membayar zakat fitri yang ketiga yaitu adanya kelebihan. Nah, dia mempunyai kelebihan daripada makanan pokoknya. Nah, dari makanan pokoknya, makanan keluarganya pada hari itu dan malamnya. Nah, malam lebaran dia itu ada dia mempunyai daripada makanan pokok, mempunyai beras. Kira-kira kalau
bayarkan ke zakat berasnya ini masih ada sisa dan cukup untuk malamnya tersebut, nah maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat. Tapi kalau di rumah ada sekeluarga 5 orang, 1 orang makannya ini 1 canting, tapi berasnya cuma 4 canting, nak bayar zakat dik cukup lagi, nah maka orang tersebut dik wajib daripada bayar zakat. Ataupun cukup untuk bayar zakat tapi untuk makan malam malang hati, bayar zakat pacak kita nih bayar zakat, tapi untuk malam nanti mikir lagi, nah kira-kira ngutang ke tetangga yang mana, nah, ke sebelah kanan lah sudah ada galak lagi ngutangi, ke warung sebelah lama itulah pula lah banyak pula kan. Nah kira-kira nah maka itu dia wajib untuk bayar zakat. Nah makanya kita ini Indonesia ini ulama-ulama kita itu pintar Pak Bu. Makanya kalau kita nak bayar zakat itu janganlah mipitnya. Nah, biar apa? Biar yang miskin, yang fakir itu kita kasih di zakat, kita kasih pembayaran zakat. Jadi dia ini mempunyai makanan pokok, akhirnya dia juga pacak untuk membayar zakat. Nah, itu ada 3 daripada kewajiban orang membayar zakat. Wa yuzaki syasu an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin. Fala yazamul muslimal fitrata abdin wa qaribin wa zaujatin kufarin wa in wajabat nafaqatuhum. Nah, kemudian orang tersebut wajib dia membayar zakat untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dia nafkahi. Nah, kita kepala keluarga, kita wajib mengeluarkan zakat untuk diri kita sendiri dan wajib juga kita ini membayarkan zakat untuk orang yang wajib kita nafkahi. Contohnya siapa? Anak, istri. Nah, jemetua kalau dia gabung sama kita, nah dia serumah sama kita menjadi tanggung jawab kita, maka itu juga wajib untuk kita bayarkan. Tapi ingat, yang muslim, orang yang muslim yang jadi tanggungan kita itu yang wajib itu untuk membayarnya. Fala yalzamul muslima fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kufarin wa in wajabat nafaqatuhum. Dengan demikian tidak wajib bagi orang muslim untuk membayarkan zakat fitrah terhadap baik itu budaknya ataupun itu kerabatnya ataupun istrinya, tapi orang tersebut dia non muslim. Nah, dia bukan orang muslim, walaupun na'udzubillah ini ada dia keluarga yang wajib dia nafkahi, tapi dia ini bukan orang muslim. Nah ketika bayar zakat dia wajib kita bayarkan zakat, walaupun kita wajib nafkahinya. Kita mempunyai pembantu yang wajib kita nafkahi setiap hari, harus kita yang ngasih belanjanya, harus kita yang kasih makannya, pakaiannya, tapi dia ini bukan orang Islam, maka zakatnya tidak wajib bagi kita untuk membayarnya. Karena apa tadi? Salah satu kewajibannya, syaratnya yaitu orang Islam. Wa iza wajabat fitratu ala sahsi fayakhruju sa'an min kuti baladihi in kana baldian. Fa in kana fil baladi au aqwatun golaba ba'duha wajabal ikhraju minhu. Walau kana sasu fi badiyatin la kuta fiha akhraja min kuti aqrabil baladi ilaih. Maka wajib bagi orang tersebut ketika dia wajib mengeluarkan zakat tersebut, maka wajibnya zakat tersebut yang dikeluarkan itu sebanyak 1 sok min kuti baladihi, dari makanan pokok daripada kotanya tersebut ataupun kampungnya tersebut. Kalau dia berada di kampung-kampung tersebut, contohnya Batu Raja makanannya
beras. Batu Martah makanannya jagung. Muara Dua Uko Selatan situ makannya sagu. Kita tinggalnya di mana? Kita tinggalnya di Batu Raja, maka kita wajib mengeluarkan daripada makanan pokok kita, yaitu dengan cara mengeluarkan beras. Nah, fa'in kana fil baladi aqwatun ghalaba ba'duha wajaba ikhraju minhu. Nah, kalau di situ makanan pokok kita dikalahkan oleh makanan pokok orang lain, maka kita mengikuti makanan pokok orang tersebut. Contohnya, kita ini orang Batu Raja, makanannya beras. Ternyata kita pindah domisilinya, pindah ke Papua sana. Nah, di Papua sana dia makanan pokok orang Papua itu sagu. Ataupun ke daerah timur sana makanan pokoknya di situ jagung. Nah, maka tak kala kita tinggal di tempat tersebut, sedangkan beras ini dikalahkan oleh makanan situ, lebih banyak uang makan jagung daripada makan beras. Lebih banyak uang makan sagu daripada makan beras. Ataupun kita tinggalnya di Arab, uang lebih banyak makan gandum daripada makan beras. Nah, maka zakat yang kita keluarkan makanan kekuatan yang paling banyak, yang paling mayoritas di tempat tersebut. Nah, ada wong Papua, dia tinggalnya di Batu Raja, biasa makan sagu, tapi lah pindah ke Batu Raja, dia makanan pokoknya tetap sagu. Tapi karena yang paling mayoritas di Batu Raja ini adalah beras, maka yang wajib dia keluarkan zakatnya itu adalah beras, bukan sagu. Nah, kalau sagu dikasihkan sama kita, tidak jadi makanan sama kita. Nak dicampur tepung dulu sama ikan, baru dia jadi pempek, gitu. Baru lemak. Nah, kalau cuman sagu saja kurang lemak. Nah itu wajibnya itu makanan yang paling yang paling mayoritas di situ. Walau kana saksu fi badiyatin la kutafiha akhraja min kuti aqrabil baladi ilaih. Nah, seandainya orang tersebut tinggal di dalam hutan, maka makna dia mengeluarkan zakatnya. Zakatnya yang dikeluarkan adalah zakat yang ada di makanan pokok yang ada di tetangga-tetangganya tersebut. Contoh, wong tinggal di hutan terus. Di mana dia di sini? Di daerah Lengkiti sana. Pedalaman. Memang di hutan terus, tidak tahu dia yang mana beras, yang mana jagung. Kalau dia nak makan umbut, tahu bapak-bapak umbut? Makan umbut ui atau apa kan? Ataupun atau dia nak makan duren. Durennya lah habis, tempoyaknya bayar yang dia makan. Kira-kira seperti itu. Maka tak kala dia ini nak mengeluarkan zakat, maka zakat yang dia keluarkan yakni makanan pokok yang ada di kampung terdekat dengan Lengkiti tersebut. Di mana misalkan Simpang Martapura ke Batu Raja, wong Batu Raja makan beras, wong Martapura makan beras, berarti yang dia keluarkan adalah beras. Tak boleh dia mengeluarkan umbut tadi. Nah, itu tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Wa man lam ya'sur bisain bal bi ba'dihi lazimahu zalikal ba'du. Kalau ada orang yang dia tidak mampu membayar satu sok, akan tetapi dia mampunya cuma setengahnya saja. Setengah itu, sebagian itu bisa setengah, bisa seperempat. Nah, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya itu yang kesemampuan dia. Berapa satu sok? Nah, satu sok itu kalau kita Indonesia, nah inilah disepakati oleh para ulama itu minimalnya itu 2,5 kilogram. 2,5. Tapi tidak yang lebih afdolnya tuh yang dipatuakan oleh Basnas kita Batu Raja ini sebanyak 2,7. Nah, itu untuk kehati-hatian. Karena ngapa? 2,5 minimal, ternyata dacingnya kurang. Ditimbang dacing kita lah 2,5, akan tetapi yang aslinya ternyata cuma 2,4. Nah, maka zakat kita ini tadi didesah.
karena di depas. Nah, itu minimal ke 25 itu. Nah, makanya 27. Kalau dibayarkan 27, seandainya dia kurang seon, berarti masih ada 26. Nah, masih lebih. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita ini kalau baca dilebihkan cuman dilebihkan 2 on. Nah, terus mak mana kalau tak mampu Pak Ustadz, aku ni nak bayar zakat tapi tak mampu kalau nak 27 nian. Adanya cuman setengah kilo. Nah, maka boleh dia berzakat dengan setengah kilo itu, tapi dengan syarat memang hati. Ya, memang hati nian dia daripada yang nak dikeluarkannya itu, beras yang nak dikeluarkannya itu. Wa qadratu aisa khamsatu arqalin wa thulusun bil iraqi, 1/5 dan 1/3. Nah, itu menurut hitungan daripada Irak. Nah, wa sabaqa bayanur litri al araqi fi nisabi zuru. Nah, itulah dibahas tentang masalah perhitungannya sok. Nah, makanya sok bagi kalau kita itu tadi sekitar kurang lebih 2,5 sampai 27. Jadi beda-beda Pak Bu. Sok itu tuh beda-beda. Jadi takaran sok itu tuh ada macam tekok dia. Macam tekok itu untuk menakar daripada beras ataupun korma ataupun gandum. Nah, itu dia beda-beda. Nah, makanya kalau ditimbang menurut kita, nah itu sebanyak daripada 2,5. Nah, kurang lebih ataupun 2,7 seperti itu. Itu mazhab daripada mazhab Syafi'i. Nah, terus mak mana kalau ulama kita ini, nah khususnya Indonesia Batu Rajo ini, untuk zakat itu 2,5 ataupun dilebihkan dia 2,7. Nah, itu kalau kita mazhab Syafi'i ini memang diutamakan itu menggunakan makanan pokok Pak Bu, menggunakan beras. Bahkan rata-rata ulama Syafi'iyah yang kalau dia membayar zakat dengan menggunakan uang itu tidak boleh hukumnya. Nah, itu. Nah, makanya tapi karena melihat daripada banyak kemaslahatan, banyak pertimbangan daripada itu, nah ada juga yang membolehkan. Nah, mana 2,5 kilo itu kalau diduitkan itu kira-kira sekitar 40.000. Nah, maka kalau ada yang bayar dengan duit, dia membayarnya dengan duit sebanyak 40.000. Tapi Bapak Ibu, yang lebih ditekankan kalau ada beras, yang lebih afdol kita ini membayar zakatnya menggunakan beras. Nah, ada duitnya ndek sedekah baik. Nah, ini ndek sedekah duitnya, ini zakatnya menggunakan beras lebih afdol. Karena kenapa? Rata-rata kebanyakan ulama Syafi'iyah itu tidak boleh zakat itu menggunakan uang, tapi yang diperbolehkan itu menggunakan daripada makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Nah, seperti itu. Boleh yang tidak ditanyakan silakan. Yang nak nanya boleh silakan. Di antara uang dan duit, kalau kita nak bayar zakat, uang dan beras, yang lebih diutamakan. Yang lebih diutamakan itu diutamakan beras. Yang lebih diutamakan itu beras. Sebenarnya yang memperbolehkan ini menggunakan uang itu mazhab Hanafi Pak Bu. Tapi mazhab Hanafi ini satu sok itu ukurannya bukan 2,5 kilo, bukan 2,5, akan tetapi itu kira-kira 3,2 nyampai 3,4. Nyampai 3,4
2 on sampai 3,4 on. Tapi malah perhitungan ataupun yang dilakukan Indonesia ini dia makai duit, tapi yang diikutinya malah mazhab Syafi'i. Nah, harusnya kalau nak menggunakan duit maka ikutilah seluruhnya itu mazhab Hanafi. Kalau kira-kira 3,4, kalau satu sok mazhab Hanafi itu menggunakan beras 3,4, kalau nak diganti dengan duit maka hitunglah 3,4 itu kira-kira dikalikan dengan harga beras. Nah, kalau 15.000 berarti sekitar 50 lebih dikit seperti itu. Nah, sekitar 55. Nah, tapi kita malah yang dilakukan di Indonesia ini menggunakan duitnya menggunakan ikut mazhab Hanafi, tapi malah ukurannya ikut mazhab Syafi'i. Nah, dibayarnya menggunakan duit harusnya 50 lebih, yang dibayarkan cuma 40. Nah, seperti itu. Nah, makanya di situ kami kemarin itu ada sama ustadz itu agak bertentangan. Nah, kalau seperti ini kan jadi dimasuk dia. Nah, bahkan ada juga yang berdalil sebagaimana kita haji itu kan kalau kita bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu kan batal kalau mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita ikut mazhab yang lain di Mekah itu kan tidak tahu kalau kita tidak ada bersentuhan, pasti kita ini bersentuhan dengan perempuan lain. Nah, maka dengan darurat seperti ini kita boleh ikut mazhab orang lain tersebut, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki tersebut boleh dengan syarat darurat. Nah, tapi kalau kita bayar zakat ini kan tidak darurat. Nah, seperti itu. Nah, maka yang lebih diutamakan itu kita menggunakan yang namanya beras. Nah, yang nak menggunakan duit boleh, itu juga dia ikut pemerintah, boleh ikut daripada ikut pemerintah boleh. Nah, seperti ikuti pemerintah. Nah, tapi kalau kami yang sangat menganjurkan karena kita mayoritas ini mazhab Syafi'i, yang sangat dianjurkan itu menggunakan makanan pokok, menggunakan beras. Nah, seperti itu. Kalau ada duit, kita belikan dulu beras, baru kita antarakah kita bayarkan menggunakan beras tersebut. Nah, itu. Ya, ada lagi, silakan. Paham gak lu berarti? Nah, insyaallah. Kita sama-sama membayar zakat badan. Nah, itu salah satunya ada yang mengatakan zakat badan untuk mensucikan penciptaan kita ini. Ada juga itu namanya zakat puasa. Untuk apa? Untuk menyempurnakan puasa kita. Nah, salah satunya seperti itu. Yang intinya pada dasarnya wajib kita untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitri. Ada yang tanya Kak, kalau kita lanjut ke bab sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sebenarnya ya ini yang menyampaikan Menteri Agama. Nah, jadi ada mahfuzot. Nah, mahfuzot itu kata-kata mutiara. Apa itu? Kalau mahfuzot ini dia bahasanya pakai bahasa Arab. Apa itu? Unzur maqala walatanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, jadi maaf Bapak Ibu, walaupun siapa saja yang ngomongkannya kita teliti dulu. Nah, kalau mengatakan zakat itu tidak populer di zaman Nabi, semenjak datangnya ada Islam, berarti kita itulah mempunyai yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu salah satunya adalah
zakat. Mana kok dikatakan zakat itu dak populer? Berarti kalau mengatakan zakat dak populer, mungkin zaman Nabi dulu rukun Islam itu baru 4. Nah, populernya paslah di Indonesia inilah jadi dahlah jadi 5. Nah, jadi kita lihat. Nah, kira-kira walaupun dia seperti apa harus kita timbang-timbang, kita telisik dulu seperti itu. Terima kasih. Menanggapi itu tadi jangan sampai lihat itu kan karena hanya dia sepotong. Jadi Menteri Agama itu menyampaikan pada waktu pengembangan ekonomi umat. Jadi sebagian ulama kita ini banyak untuk mengembangkan ekonomi umat itu baginya di zakat. Tapi pada umumnya zakat itu ada orang-orang tertentu melakukan nasihat itu. Jadi jangan sampai ngambil dari zakat maksudnya. Itu mengembangkan ekonomi umat supaya akan lihat. Nah, itu tadi. Kemudian ini untuk ukuran zakat, Nabi itu kan di dalil itu satu sok itu begini ukurannya. Karena satu sok itu Nabi itu tidak ada ukuran, jadi kurma itu ditaruh di sini, sepanjang begini satu sok. Nah, karena orang Arab itu besar dan banyak divisinya. Nah, karena kalau kita orang Indonesia maka ulama Indonesia itu sepakat antara 2,5 dengan 7,7. Kalau dikuangkan ya uang itu karena ukurannya masing-masing. Tapi kalau kita lihat cara makan, mungkin kalau orang dalam yang sudah pernah ke Arab, ya memang orang Arab itu mungkin 4 kali lipat dari kita makannya. Memang banyak orangnya besar, maka standar zakatnya ya begitu. Nah kita sedangkan kita ya sesuai dengan kita yang ini. Nah, jadi maka sepakatlah ulama Indonesia itu satu sok itu minimal 2,5. Jadi kalau kita uangkan ya uang itu saja supaya tidak kata Ustaz tidak mencapai batas minimal. Takutnya 2,5 kilogram itu atau kurang 2,4 tidak sah. Maka antara 2,5 sampai 2,7 itu saja. Terima kasih. Nah itu tambahan dari Bapak tadi. Nah itu tadi Wak ya. Nah kita ini makanya tadi kita kalau nak ngambil berita ataupun apa-apa itu, nah kita pastikan dulu daripada kebenarannya. Nah salah satu daripada yang populer tadi kan, ternyata itu cuman berita yang dipotong. Nah tadi juga sok tadi itu tadi menggunakan apa tadi, menggunakan tangan. Nah tadi kan berbeda, kalau tangan orang Arab dengan Indonesia kan beda. Nah makanya kita mazhab Hanafi sama kita mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi itu beda ukurannya. Nah makanya sok itu dia setiap daripada mazhab itu dia berbeda-beda. Nah untuk kita mazhab Syafi'i, nah itu salah satunya pengikut kita ulama ini yang pengarang kitab ini kita ini Imam Nawawi Al-Bantani salah satunya ini mengatakan itu satu sok itu kurang lebih daripada tadi Indonesia 2,5 sampai 2,7. Nah sesuai yang kita sepakati ulama Indonesia seperti itu. Ya. Agak mundur dikit tadi. Selama itu kita mencoba sambil mencoba ya. Nah kira-kira dia itu apa? Mau sesuai. Yang memberi. Niat yang memberi sama niat yang menerima. Nah untuk kita yang nak berzakat, nah maka tadi wajib untuk mengeluarkan daripada zakat dan wajib untuk diniati. Nah niatnya mana? Niatnya pakai bahasa Indonesia, baik. Nah ini aku niat mengeluarkan zakat fitriku ataupun zakat badanku. Nah itu kita niatkan dalam hati. Nah tapi itu tadi wajib itu nih, niat itu wajib. Nah, kita niatkan, jangan langsung unjuk kawai, jangan. Nah, tapi kita ini harus pakai niat, kita niatkan ini zakatku. Kalau kita mewakilkan untuk anak, untuk istri, nah ini zakat untuk anak ataupun untuk istri. Aku mewakilkan daripada keluargaku
anak. Nah, seperti itu. Nah, kita harus diniatkan. Kalau kita bayar zakat itu harus diniatkan. Oke, sekarang kita masuk pembahasan tentang pertama untuk yang memberikan zakat, seandainya anak itu keluarga ya, kan? Anaknya 10% ya, jadi anaknya atau mertu, masih buat menunggu. Tapi yang kedua, apa itu? Dalam hal pemberian zakat ini, zakat itu kan ada kaitannya zakat fitrah itu dengan pelaksanaan kita puasa. Ya, artinya maksudnya yang umpamanya dia tidak puasa, masih kan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah. Ya. Mana kalau ada anak ataupun keluarga dia ini memang kurang mampu. Dia kurang mampu, kemudian tapi dia lah berkeluarga. Dia lah berkeluarga. Apakah boleh kita membayarkan zakat untuk dia? Nah, boleh kita membayarkan zakat untuk dia. Tapi kalau dia bukan kewajiban kita lagi, kita tidak wajib. Wajib kita membayarkan zakatnya. Tapi kalau dia tidak mampu, dia nak membayar zakat, kita tanya dulu. Kalau nak membayar zakat ini ada beras untuk bayar, kita boleh kasih dia untuk bayar zakat boleh. Tapi kewajiban kita sudah ngatik lagi, karena dia bukan kewajiban kita lagi. Apalagi kalau dia perempuan, dia lah sudah menikah, nah maka dia kewajiban daripada seorang suaminya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masih ada hubungannya puasa kita dengan zakat? Apakah kita kalau kita tidak puasa terus kita tidak wajib zakat? Tidak. Walaupun tidak puasa tetap harus wajib yang namanya zakat. Lah dak puasa lah dak zakat pula lah sedak sembahyang pula nak jadi apa? Nah, tetap wajib yang namanya zakat walaupun dak puasa. Dak puasa, dak sembahyang, tadi syaratnya dia adalah Islam, maka di situ wajib dia untuk membayar zakat, tetap wajib. Tapi dia tak puasa, boleh tak dia tak bayar zakat? Tak boleh, tetap wajib. Zakat itu sendiri, puasa itu sendiri. Ya, seperti itu. Yang mana ini? Pembagian ya. Asnaf, apakah dia termasuk daripada asnaf itu? Tidak. Nah, jadi orang yang berhak menerima zakat itu kan ada 8. Salah satunya itu yang disebut amil. Nah, amil itu apa tugasnya? Amil itu dia menguti zakat. Nah, seluruh zakat itu dia yang bertugas, dia yang menguti, dia yang membagikan, dengan syarat dia ini sudah dilantik oleh pemerintah, oleh Basnas. Harus ada SK. Kalau dia nak jadi amil, maka dia harus ada SK-nya. Kalau ngate SK-nya berarti dia ini panitia. Kalau dia panitia zakat, panitia dia tidak termasuk daripada asnaf tersebut, maka dia tidak boleh ngambil pembagian daripada hasil zakat tersebut. Terus mak mana? Kalau dia nak dapat, maka dia ini digaji. Digaji dari duit masjid, digaji dari infak, itu untuk transportnya, cukup seperti itu. Kalau yang namanya panitia. Tapi kalau dia lah masuk amil, nah salah satunya syarat amil tadi dia harus dilantik oleh Basnas. Nah, maka kalau dia lah dapat SK dari Basnas, maka di situ dia boleh mendapatkan yang namanya pembagian daripada zakat tadi. Nah, makanya kalau di Al-Qahar belum ada SK-nya, belum Pak. Nah, kalau belum diajukan. Nah, karena ngapa? Harusnya itu memang dari Basnas, dia yang keliling. Untuk apa? Untuk melantik amil-amil tersebut. Dan tugas amil itu sebenarnya bukan cuma setahun sekali Idul Fitri. Kapan baik ketika ada orang lah masuk nisab itu zakatnya, oh itulah harus wajib dia bayar zakat, maka tugas amil datanginya. Nah, tapi kita ini cuman Idul Fitri saja. Nah, maka dari situ
Kalau ngati yang datang untuk melantik itu, maka kita minta lantik. Datang ke Basnas itu minta SK. Kami ini nak jadi ambil zakat, tulis namanya bahaku orang Masjid Al-Qahar 10 misalkan. Nah, maka di situ kita SK ke Basnas, seperti masjid-masjid kami di situ, Masjid Muhajirin itulah seperti itu. Nah, habis ditulis apa itu, nah kalau diajukan. Nah, dia jadi amil. Nah, nanti kalau dia nak mendapatkan bagian, nah dia ini juga berhak untuk mendapatkan daripada bagian daripada zakat. Tapi kalau ngati SK-nya berarti itu dia panitia, dia berhak dia mendapatkan yang namanya zakat tersebut. Tapi kalau untuk transportnya, maka kita ambil daripada infak masjid, uang kas masjid. Nah, itu boleh seperti itu. Ya. Akhir bayar zakat kan. Kalau awalnya kalau belum bersaksi, yang belum ada order, nah akhirnya itu masa turunnya khotib dari mimbar. Bagaimana kalau kita masih dalam perjalanan, dari Jawa masih di baik kanan gitu. Nah itu masih perjalanan Pak. Itu diperkirakan khotib sudah turun dari mimbar. Bagaimana? Ya. Kita masih di perjalanan. Nah, kita nak bayarnya mak mana? Kalau nanti kita nyampai ke Batu Raja nak bayar zakat itu, takutnya lah terlewat. Nah, kalau memang kita terlewat di baca lagi ngati tempat menyalurkannya, nah maka nanti kalau lah terlewat kita diwajib lagi. Kalau dia lewat diwajib lagi kita bayar zakat. Tapi kalau kita di perjalanan, nah maka tadi salah satunya kita minta wakilkah. Nah, seperti kan minta wakilkah ke siapa? Nah, tadi kalau ada HP, ya HP kan bisa kita telepon. Nah. Kemudian kita hubungi yang ada di Batu Raja, tolong talangi dulu. Karena kita paling sampai di Batu Raja jam 8 jam 9. Bisa nggak? Boleh. Nah, kita minta talangi itu boleh. Tapi kalau tanpa sepengetahuan malah langsung ditalangi, itu tidak boleh. Contoh apa? Kita di perjalanan tadi masih nyampai wai kanan. Tapi yang petugas zakat tadi, wah itu katanya masih di wai kanan dia. Kira-kira kalau dia nak nyampai sini, dia itu tidak pacak lagi membayar zakat. Biarlah aku talangi baik. Tanpa ada sepengetahuan daripada muzakinya tadi, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Contoh anak kita di pondok pesantren. Nah, anak kita di pondok pesantren itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in kalau tidak salah. Nah, itu sempat kita buka semalam itu. Ada contohnya anak kita tinggal di pesantren, dia di Debalik. Nah, lebaran dia di Debalik. Nah, kemudian kita sebagai orang tua kan wajib kita bayar zakat untuk anak. Tanpa sepengetahuan dia langsung kita bayarkan. Nah, ini buat anakku yang di pondok, tanpa sepengetahuan dia itu boleh. Karena ngapa? Alasannya tadi salah satunya mengeluarkan zakat itu butuh yang namanya niat. Nah, dihitung daripada ya. Nah, seperti itu memang kebanyakan terjadi di tempat kita ini. Nah, bahkan kalau di tempat kami di situ dulu pernah disampaikan, termasuknya Ustadz Zul Hidayat juga, termasuknya Ustadz Saiful Asrori juga. Kan karena kalau kita sering balik ke dusun itu kan banyak yang nanya, mana ini Pak Ustadz, salah satunya seperti yang ditanyakan sama Mamang tadi itu. Nah, maka kita sampaikan yang namanya panitia dia berhak menerima daripada zakat tersebut. Nah, tapi ada yang nyeletuk ngomong,
kalau kami tidak dapat, siapa yang nak ngurusin itu katanya kan. Nah, seminggu kami ngurusin ini katanya, kami tidak begawi lagi. Kalau kami begawi kira-kira lah dapat sekian kalau upahan katanya kan. Ah, seperti itu. Siapa katanya yang nak baginya itu kalau kami tidak dapat. Nah, tapi ini walaupun mak mana harus kita sampaikan. Nah, tadi mak mana kejadian di Al-Qahar ini dia panitia, bukan termasuk daripada amil, tapi tiap tahunnya dia dapat. Nah, ada juga kalau yang paham langsung disalurkan ke orang fakir ataupun orang miskin. Kalau dia paham langsung dia sedekahkan. Tapi ada juga banyak juga yang ngambil. Nah, ini tidak boleh Pak Bu. Mana kalau lat telanjur, yang namanya lat telanjur biarlah kita banyak istighfar saja kita biarlah. Nah, untuk kedepannya mak mana? Nah, tadi kalau dia memang panitia, maka nanti kalau misalkan dia nak digaji, nah maka gajinya ambillah duitnya daripada duit kas masjid ataupun duit infak, duit apa. Nah, itu boleh untuk menggaji daripada untuk transport panitia tadi. Nah, terserah nak besar kecilnya tergantung kesepakatan. Nah, itu. Nah, tapi kalau dia nanti nak dijadikan amil, nah maka tadi tulislah namanya, siapa-siapa namanya yang kah dijadikan amil itu lah ada namanya, maka itu dihantarkan. Nah, kita datang ke Basnas. Nah, minta di-SK-kan. Nah, minta diresmikan dia ini jadi amil. Nah, kalau dia lah resmi jadi amil, nah maka boleh kalau dia mendapatkan yang namanya pembagian zakat tersebut, karena namanya lah amil, bukan panitia lagi. Nah, itu perbedaan panitia dan amil. Kalau amil itu ada SK, dia diangkat oleh pemerintah. Nah, kalau panitia ya itu tadi cuman nulung bayar seperti itu. Nyampe. Saya dapat ini bagian dari dapatan atau yang dapat barang itu dapat ambil Pak Ustaz. Kalau duitnya kalau berapa boleh itu. Karena apa? Harusnya itu memberikan itu langsung diberikan kira-kira yang berhak tadi. Apa tadi? Datuk salah satunya kan. Nah, di ini termasuknya juga dah dapat. Salah satunya dah dapat dia. Nah, kita memberikannya itu ke orang yang layak, yang pantas. Nah, itu boleh bagi kita. Nah, malah bagus itu bagi kita. Karena apa? Itu tadi bukan hak kita. Nah, bukan hak kita. Nah, seperti itu. Kecuali kita jadi panitia tapi kita ini miskin. Nah, maka kita nanti dapat itu tuh bukan karena kita jadi panitia, tapi karena kita miskin itu. Nah, kita fakir. Nah, jadi panitia. Kalau pas dapat pembagian kita dapat. Nah, maka kita dapatnya itu bukan dari panitianya tersebut, tapi karena kita fakir itu. Lewat. Terima kasih. Ini pribadi. Kalau menurut saya ambil itu ya pengumpul zakat. Jadi orang yang mengumpul zakat itu ya ambil. Kalau mau dieskakan Basnas baru besar, baru jadi ambil. Sebelum ada Basnas itu kan baru. Belum lantik. Tidak, Basnas ini kan baru terbentuk di Indonesia ini. Mungkin baru tidak sejadi siapa baru apa. Tapi kalau sebelumnya itu bisa. Tapi kalau masalah asal dari suatu tempat itu orang yang mulai sakit, itu masih ambil. Itu mendapat pribadi. Karena apalagi lah Nabi tidak ada sama sekali Basnas. Jadi seperti ini. Jadi yang namanya Basnas itu tuh Badan Amil Zakat Nasional, dan itu baru dibentuk.
sebelum ada Basnas, nah itu juga kita lah ada ulil amri kita. Nah bukan harus Basnas nian, kalau ngatik Basnas tidak boleh. Nah, contohnya zaman Nabi kan ngatik Basnas, ngapu lagi harus ada Basnas kan zaman Nabi. Nah seperti itu. Nah harus ada SK daripada pemerintah, daripada Kementerian Agama. Nah seperti itu. Bukan memang harus oh ini Basnas harus Basnas nian, seperti itu tidak. Nah tapi memang harus ada ini amil itu memang diangkat oleh pemerintah. Nah, kalau zaman kerajaan berarti siapa yang ngangkatnya? Rajanya, ngatik raja, wakilnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu yang pengertian amil. Nah, itu bisa dicari-cari lagi, bisa ditanya-tanya lagi ke lain. Nah, misalkan kurang puas atau apa itu. Nah, yang masalah untuk amil tadi. Nah, kalau dia cuma membantu itu, nah itu namanya panitia zakat. Nah, nyampe jam berapa, Pak? Masih ada Nah, boleh. Bagaimana dengan zakat fitrah yang belum tersalur setelah sholat Id? Mungkin pada saat itu ada yang ingin juga zakat tapi belum bisa disalurkan oleh zakat ini. Nah itu tidak boleh. Itu sebelum dia itu habis waktunya tersebut, maka barang zakat tersebut memang harus sudah disalurkan. Hukumnya harus disalurkan, tidak boleh disalurkan. Terus mak mana kita nak nyalurkan, tapi yang tempat ataupun mustahiknya tersebut ngerti. Nah kita nak datang ke rumah orang tersebut, tapi pas nak kita berikan, kita ambil nak memberikan kepada orang tersebut uangnya ngerti misalkan. Nah harusnya dia kan dapat. Terus mak mana caranya? Kalau kita bawa lagi balik ke rumah itu tidak boleh. Tapi mak mana caranya biar dia tersalurkan? Itu caranya kita titipkan. Titipkannya mak mana? Nak nitipkan ke tetangga ngatik gala di rumah balik cuman ada istri, kita titipkan dengan istri. Nah, ini aku nitip, ini jatah Pak Sianu, ini zakatnya. Nah, itu kita titipkan. Ataupun ada yang lain niatnya kita titipkan dengan cara kita nitip, nah maka itu hukumnya sudah tersalurkan. Tapi kalau malah kita pendam bawa lagi ke masjid tidak dibagikan, nah maka itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, caranya tadi solusinya kita titipkan dulu. Nah, kita titipkan dulu ke orang. Nah, seperti itu. Sudah ini ada lagi materi kan? Ada materi Ustaz kita. Habis. Ya, tadi sebenarnya ada dua tadi sekalian nak kita buka tentang masalah sholat Idul Fitri. Nah, zakatnya tadi sebenarnya kita tidak mau panjang lebar kan, yang penting kita sampaikan saja kewajiban daripada zakat dan jumlahnya. Tapi alhamdulillah sampai waktunya habis, ternyata masih kita buka juga. Nah perlu yang tadi, tentang yang zakat masalah amil tadi, nah perlu ditanya-tanya lagi, tidak jadi masalah ke yang lain. Nah seperti itu, tentang mana yang dikatakan amil, mana yang dikatakan panitia. Nah tadi seperti itu. Sikok lagi ya, salah boleh. Sudah ini akhirnya panitia ini sekarang sudah selesai membagi ke tugas ke kan. Tapi lagi ingin tampung. Itu sering kami kasihkan ke Pantian Tuhan pertama. Kemudian juga kami kasih Pantian Tuhan lagi malam. Dalam maghrib. Tetapi kami kasihkan kepada ya. Tadi itu tempat menyalurkan yang namanya zakat tadi. Nah itu ada 8. Nah, ada 8 yang wajib menerima zakat itu. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Nah, mak mana
kita nak membagikan zakat lama malah habis dibagi kagak, tapi masih ada yang datang nak bayar zakat lagi. Akhirnya kita berikan kepada datuk yang ada di masjid. Nah, maka status datuknya ini kita apa? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat datuknya ini, status sebagai datuknya ini apa? Kadang banyak yang jadi datuk itu kan karena dia pensiunan Pemda misalkan. Nah, ada tidak boleh dikasih walaupun dia jadi datuk seperti itu kan, ataupun jadi pensiunan tentara. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, banyak juga yang seperti itu jadi datuk. Nah, itu dia berhak dia. Nah, maka yang kita kasih itu salah satunya, maka kita lihatlah orang tersebut. Yang pertama apa? Dia fakir apa dia jadi datuk tapi fakir, nah boleh. Ataupun kemudian dia orang miskin, ataupun tadi dia jadi ikut sebagai amil pula, boleh kita kasih. Atau mu'alaf bi qulubuhum, mu'alaf, orang yang dilunakkan hatinya. Maka ada juga ulama yang berpendapat, Bapak Ibu, mu'alaf itu bukan cuman sekedar orang baru masuk Islam. Nah, itu pengertian kita secara ilmiahnya. Nah, tapi ada juga yang menafsirkan itu salah satunya orang yang dak galak ke masjid, dak galak sembahyang, dak galak puasa itu, kemudian dia lah galak, tiba-tiba dia lah datang kina ke masjid sekali. Kalau tarawih dia lah muncul. Nah, ini boleh juga kita kasih. Ini juga mu'alaf namanya. Untuk apa? Kita kasih dia barang tersebut biar apa? Biar hatinya lunak. Nah, lemak katanya ke masjid. Tahun ini aku tarawih, alhamdulillah lah dapat zakat. Nah, akhirnya apa? Lunak dia galak ke masjid. Kadang tuh kita ini berpikir, Pak Ustadz, kita nak bayar zakat, tapi dia ini puasa tak galak, sembahyang tak galak, apa boleh kita bayar zakat sama dia? Ada yang mengatakan, oh jangan, tak usah ada kasih kalau dia dah galak sembahyang, ya kan? Itu akhirnya apa? Yang tadi kita kasih, harusnya dia mengharap kalau aku dikasihkan zakat, insya Allah aku galak ke masjid katanya. Akhirnya malah dijauhi. Nah, tadi yang galak ke masjid, akhirnya dia tambah jauh dengan masjid. Nah, ini boleh untuk apa? Untuk merayu, melunakkan daripada hatinya. Kemudian wafir riqab ataupun perbudakan langatik lagi. Gorim begitu juga orang yang terlilit utang, bangkrut dia. Memang terlilit utangnya banyak. Nah, maka boleh kita kasih dia zakat, tapi ingat utangnya itu utang apa dulu? Utangnya itu utang karena dia nak makan ngatik, dia ngutang. Dia lah kepepet nak nyekolahkan anak, nak makan ngatik lagi, akhirnya dia ngutangnya sama rentenir, terlilit utang, boleh kita kasih. Dia utangnya apa? Utangnya diubang Pak Ustadz, bekas ngapa? Dia kredit Pajero. Ngutangnya ngutang kredit Pajero, dia perlu dikasih yang seperti itu. Wa fisabilillah, dan orang yang fisabilillah. Nah, dia dalam perjalanan, salah satunya orang dakwah di jalan-jalan. Nah, itu fisabilillah, wa ibni sabil, dan ibnu sabil. Nah, itu kalau kita nak memberikan, kinaklah asnafnya tersebut, kira-kira dia ini pantas dapat, maka kita beri. Nah, tapi kalau dia dapat, nah maka dia perlu kita kasih. Nah, diingatkan juga salah satunya kalau daerah kami itu, Bapak Ibu, salah satunya yang diberi itu yatim piatu. Nah, ada ini yatim, ini piatu. Diinjuk. Nah, yatim piatu ini tengok, kalau dia yatim piatu miskin boleh. Dia yatim piatu fakir boleh. Tapi yatim piatu ada juga yang kaya, bapaknya mati, ibunya lah mati, tapi meninggalkan harta yang banyak, itu boleh kita kasih. Maaf juga janda, Bapak Ibu. Itu janda katanya dikasih, mentang-mentang dia janda dikasih lihat dulu kejandaannya tersebut. Maaf ngomong, artis itu siapa itu? Ayu Ting Ting itu kan janda. Nah, kalau kamu nak kasih, nah itu tak boleh berduit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala,
Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau ada lebihnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salahnya itu dari kepribadian kami, kehilapan kami. Ini semoga bermanfaat untuk kita gale-gale. Kemudian kita niatkan untuk sampaikan kepada keluarga-keluarga, kepada teman-teman, sebagai tetangga-tetangga kita, supaya apa? Supaya ilmu kita ini menjadi ilmu bermanfaat, menjadi ilmu yang jariah, akan menolong kita di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzil alaina rahmah sakinata wal hidayah inayata wa ri'ayah innaka sami'ud du'a. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala hadzal majlis. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala man najlisu fi hadzal majlis. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi demikian jemaah sekalian, kami umumkan juga tadi keumuman bahwa Masjid Al-Qohar ini mulai menerima zakat fitrah, infak sedekah, dan mungkin fidyah mulai hari Senin ini mulai bisa disampaikan ke panitia yang ada di Masjid Al-Qohar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi abtina deka ajunan ongku ngampon